Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Judul yang kita angkat adalah di manakah akhirat, di manakah dunia. Bagi orang umum mengartikan akhirat itu adalah nanti setelah engkau mati baru masuk akhirat. Artinya akhirat itu ada di atasnya alam dunia. Maka engkau mesti mati dulu baru bisa masuk akhirat. Teorinya. Nah, jika ada teknik untuk menyeberang di atasnya alam kematian, tentunya ya sama dong. Bisa masuk ke akhirat, tetapi akhiratnya enggak harus menunggu kau mati. Jika engkau telah ketemu praktek mati sakjroning urip atau mati di dalam hidupmu dan ketemu kehidupan setelah matimu, intinya kau bisa melewati batas ambang dunia ini. Misalkan ini adalah 100%. Nah, manusia umum saat mengalami kehidupan itu mentok-mentoknya di sini mati. Atau 100% ini mati, terhenti dia. Maka akhirat itu ada di atasnya ini. Maka akhirat itu intinya ada di atasnya ini. Ini dunia, ini akhirat. Orang umum nunggu mati dulu baru masuk ke akhirat. Yaitu akhirat adalah alam yang lebih tinggi daripada dunia. Intinya itu. Alam di atasnya dunia, alam di atasnya akal. Dunia identik dengan akal. Batasnya dunia adalah batasnya akal. Hilang akal sadarmu, hilang pula duniamu. Berarti batasnya dunia adalah sebatas akalmu. Lihat ya. Orang karena di dogma akhir itu nanti, maka nggak ada yang mencari akhirat. Semua menjalani hidupnya di dunia, nunggu tua, mati, baru kemudian masuk akhirat. Tapi dia nggak punya alat masuk ke dimensi lebih tinggi. Sedangkan ada orang-orang yang dipertemukan dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Dia ketemu alat, dia ketemu dimensi diangkat di dimensi roh, kemudian dia bisa diajari teknik menyeberang beserta dengan guru rohani, dia bisa melompat menyeberang ke dimensi akhirat walaupun orang ini masih ada di stasioner dunia. Gelombangnya seceng pindah. Kalau tadi yang pertama orang awam, dia seluruhnya dia pindah ke sini tuh nunggu mati dulu. Tapi kalau yang kedua adalah ketemu hakikat. Makanya hakikatnya mati sebelum mati mutu qabla anta mutu, yaitu dia pindah ke akhirat itu adalah gelombangnya. Stasionernya masih di sini. Masih di dunia, badan kasarmu masih di dunia. Tapi gelombang kesadaranmu telah melampaui batas ambang 100% dunia. Ujung tertinggi dunia. Maka begitu masuk ke sini, itu adalah akhirat yang bisa kau temukan saat kau di sini. Nah, Nabi Muhammad menceritakan surga neraka dan sebagainya, pada surga neraka ada di alam akhirat, akhirat ada di atas kematian. Loh, orangnya masih hidup. Kalau nggak hidup dia nggak mau cerita. Karena Nabi Muhammad lewat jembatan Shiratal Mustaqim.
Nah, demikian juga kita mestinya membuktikan akhirat itu saat kita masih ada kontrak dunia. Menembus akhirat ada dengan teknik metodologi menembus dimensi metafisika ultra. Nah, yang bisa menembus metafisika di atas sonor atau di atas dunia atau di atas alam sadar, yaitu ke sini, itu adalah metafisik ultra yang orangnya mesti dibaiat Asyura 52. Tapi metafisik di sini di bawahnya dunia banyak. Maka pelaku metafisik yang tidak lewat baiat, maka seluruh metafisiknya itu adalah metafisik infra. Karena metafisik infra di bawahnya alam sadar, maka metafisiknya ini bisa dikontrol, disetel, diatur oleh gelombang sadar. Maka metafisik ini adalah metafisik yang di bawah sadar. Gelombangmu makin jauh daripada Allah Ta'ala. Sedangkan metafisik yang ultra itu engkau mesti di-upgrade dulu, baru bisa menembus alam di atasnya duniamu. Nah, praktek agama sebetulnya malah di alam ini, di alam rohmu, yang namanya akhiratmu itu, bukan di duniamu. Duniamu hanya ada bangkemu, ada akalmu, dan ada panca indramu. Ya, di duniamu hanya ada badan kasarmu, termasuk akalmu, dan juga panca indramu. Sedangkan kau mestinya adalah roh. Roh itu dimensi di atasnya alam dunia, di atasnya alam akal. Maka praktek agama sebetulnya di alam roh, yaitu orang itu mesti dibaiat dulu, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Tanpa itu engkau nggak mungkin bisa menembus akhirat sekarang. Engkau hanya pribadi di dunia, nggak dapat apa-apa. Dunia cuma dapat dunia, karma dunia. Sedangkan dimaksud dengan udkhulu fisil mikafah. Kenapa kok suruh masuk? Karena engkau belum masuk di dalam diri rohanimu. Nah, rohani berlapis-lapis, nggak usah debat tentang itu. Yang penting ada alat rohani yang bisa dipakai untuk menajat ke hadirat Allah Ta'ala, itu rohani yang titik. Nah, semua awalnya adalah metafisik, ya. Fisik itu tidak ada. Semua metafisik. Yang fisik pun sebetulnya terbangun dari gelombang metafisik. Pelan-pelan ini agak rancu ya. Jadi apa? Nanti jangan sampai salah paham, gagal paham. Dirimu awalnya adalah metafisik roh. Masuk ke dimensi dunia, maka menjadi berinteraksi dengan panca indera, apa yang kau lihat, dengar, cium, raba, dan rasakan. Mewujud menjadi virtual dunia. Awalnya kau metafisik tak? Demikian juga seluruh variabel apapun yang diceritakan dalam Quran itu adalah metafisika. Tetapi ya, dari alam metafisika masuk ke portal fisika menjadi fisik semua. Semua yang ada di sini harus menjadi fisik. Fisik itu artinya bukan yang terlihat ya. Fisik itu artinya dimensi yang bisa terinteraksi dengan panca indera. Allah yang maha gaib kalau masuk ke menjadi wujud. Malaikat yang kiasnya bersayap itu masuk ke dalam alam dunia menjadi wujud. Surga neraka bla 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 metafisik, tapi karena masuk ke dunia menjadi wujud. Wujud itu bukan berarti apa? Terlihat loh ya. Tapi artinya menjadi alam yang bisa terserap dengan panca indera. Semuanya. Alam kubur pun menjadi kenyataan dunia. Alam barzah pun menjadi kenyataan dunia. Surga neraka pun menjadi kenyataan dunia. Iblis pun menjadi wujud. Malaikat wujud, Rasulullah wujud. Ya. Karena undang-undang dunia adalah undang-undang yang terserap dengan panca indera. Maka kata Nabi, tidak akan kau temukan surga di akhirat kalau belum kau temukan surga di dunia.
Tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat kalau belum kau temukan Tuhan di dunia. Cari dulu wujudnya. Lihat ya, saya itu bukan ini, bukan badan ini, bukan. Saya adalah roh yang metafisik, yang tidak terikat ruang dan waktu, tidak laki-laki atau tidak wanita, juga tidak pula waria. Yang roh tidak menempati dimensi ruang dan waktu, dia pun abadi. Awalnya seperti itu. Diturunkan ke dunia, maka memakai undang-undang dunia, menjadi ada wujudnya. Dilengkapi dengan panca indera dan akal sebagai alat membaca gelombang kesadaran. Kalau alat berinteraksi dengan virtual adalah panca indera, tapi alat membaca gelombang kesadaran adalah akal. Maka semua yang berinteraksi dengan panca inderamu menjadi kau kenali. Nabi Adam pun waktu mau diturunkan ke dunia, beliau pun diberi alat membaca gelombang kesadaran, yaitu akal, yang di dalam kitab beliau diajari pemahaman akan benda-benda, ya toh? Itu saja akal. Alat untuk masuk ke dunia adalah panca indera dan akal. Maka orang yang mau menembus akhirat harus lolos dari akal dan panca inderamu. Dan metafisik yang ultra, yang naik kelas, engkau harus di-upgrade dulu, bukan metafisik yang di bawah, engkau malah jauh. Maka tidak sembarang orang yang bisa melewati portal, hanya orang-orang yang terizinkan. Di dalam Asura 52 disaring 4 lapis manusia. Hanya yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Berarti ini tentang ilmu khusus bagi orang khusus, amalan khusus, teknik khusus, bukan untuk semua orang. Maka orang-orang ini berpeluang untuk bisa menembus akhirat saat dia masih ada di stasioner dunia, karena lewat jembatan Shiratal Mustaqim bisa menyeberang. Maka lawanmu, kata Nabi, adalah dirimu sendiri, atau juga dunia adalah penjara bagi orang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang dapat nur. Mohon maaf ya, tapi kepercayaan orang beriman adalah orang yang percaya, orang yang yakin. Bukan itu. Iman itu dimasukkan. Lihat kalimat Nabi saat beliau menghadapi orang-orang Badui yang menghadap itu. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Apa jawab Nabi? Belum. Engkau belum beriman. Iman belum masuk dalam dirimu. Padahal dia percaya gak sama Nabi? Ketemu gak sama Nabi? Melihat gak? Loh. Yakin, percaya, melihat pun belum. Ya. Artinya iman itu dimasukkan lewat proses khusus, yaitu dia terizinkan naik ke dimensi di atasnya akalmu, yaitu engkau masuk ke dimensi rohmu. Ini dunia, ini akalmu. Hilang akalmu, hilang duniamu. Maka ibadah itu di alam roh. Karena engkau adalah roh, aku pun adalah roh. Aku pun tidak berwujud ini. Tidak lagi ada ini, enggak ada semua fata morgana. Maka membuktikan akhirat sekarang adalah engkau harus membuktikan semua ini adalah tidak ada. Loh. Yang kau lihat, cium, raba, dengar dan rasakan itu sebetulnya tidak ada. Dirimu pun juga tidak ada. Baru engkau beribadah dengan situ, yaitu badan halusmu. Tapi badan kasar di alam kasar akan sama persis dengan badan halus di alam halus. Jadi yang fisik, yang wujud, yang bisa terinteraksi dengan panca inderamu itu mesti lenyap. Maka engkau pun harus melepaskan seluruh subjektivitas, ego, pengetahuanmu, otakmu. Itu semua hanya di alam akal. Hilang akal sadarmu, pengetahuanmu semuanya lenyap. Praktek ibadahmu ada di alam roh. Perjalananmu menuju Allah adalah tentang mi'raj. Harus naik gelombang. Yang kata Nabi,
Jika saat Mi'raj di atas dunia beliau menceritakan ada 7 lapis langit untuk menghadap Allah Ta'ala, berarti saat kau diturunkan ke dunia, engkau pun melewati 7 lapis pemampatan konversi. Maka kebalikan konversi adalah engkau mesti kuantum 7 lapis. Dari yang engkau roh yang mutlak juga, yang abadi, tidak ada matinya, yang tidak makan, tidur dan sebagainya, tidak laki, tidak perempuan, tidak menempati ruang dan waktu, engkau pun mutlak karena engkau adalah unsur dari yang maha ruh. Kutiupkan sebagian ruhku dan kau bersujudlah. Engkau turun 1 lapis, engkau turun 2 lapis, engkau turun. Kemudian di dimensi dunia engkau menjadi berbadan kasar. Engkau yang katanya bayi yang baru lahir, ya, masih berhubungan, bisa berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Tapi lambat laun, awalnya bayi itu kolbunya kuat, strong, lambat laun karena ada akalnya, maka akalnya akan menyerap pengetahuan dunia. Awalnya bayi tidak bisa melihat, ya tak? Tidak bisa mendengar, lambat laun matanya pun kemudian bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Maka awalnya bayi yang turun dari alam yang maha tinggi ruhnya, maka ketika ada berbadan kasar, panca inderanya lah yang kemudian mewujudkan dunia menjadi kehidupan dan virtual hologram yang terlihat seolah-olah nyata. Karena masuk undang-undang dunia, maka seluruh yang ada di alam dunia, di portal ini, maka semuanya harus bisa berinteraksi dengan panca inderamu. Kau lihat, dengar, cium, raba dan rasakan. Maka alam akhir itu adalah alam di atas ini. Alam yang engkau harus melepaskan akalmu, melepaskan panca inderamu, yaitu engkau masuk portal dulu lagi, baru bisa naik. Yaitu setiap portal adalah alam hening bening. Tetapi jika engkau tidak ketemu gelombang mutlak, engkau tidak mungkin bisa naik. Jika engkau mengosongkan diri, hening, atau zero, atau suwung, gong lewang-lewang, tapi tidak ketemu gelombang mutlak, bisa jadi engkau malah ketarik ke dimensi di bawahnya akalmu, yaitu alam infrasadar atau alam di bawah sadar. Itu makin jauh dari Allah Ta'ala. Kau makin turun, bukan malah naik. Tetapi syarat untuk naik, engkau harus dibaiat saat di dunia. Baiatmu saat di kandungan adalah untuk turun ke dunia, maka untuk naik ke akhirat, untuk naik menembus sampai ke hadirat Allah Ta'ala, engkau mesti menemukan baiat di dunia. Agar engkau bisa menyeberang ke dimensi yang tidak terikat lagi ruang dan waktu. Nah, syariat itu dunia. Undang-undang, aturan, hukum, kaidah, norma dan sebagainya, tetek bengek, teori, pengetahuan, akal, itu dunia. Itu enggak terpakai di alam roh. Di alam roh enggak ada itu semua. Begitu tidur sudah hilang akalmu. Apalagi mati, apalagi di atas kematianmu. Maka menjangkau Tuhan yang Maha Qadim tidak bisa dengan engkau yang baharu. Ini baharu ya. Ini baharu. Ini baru. Ini diadakan. Ada umurnya dan nanti akan hilang lagi. Itu baru. Sedangkan roh tidak ada matinya. Maka yang bisa menjangkau mahruh yang maha qadim adalah ruhmu yang juga membawa sifat qadim. Tetapi ya, akhirat itu jangan kau tunggu nanti baru menembusnya. Keliru. Akhirat itu adalah intinya adalah melewati batas kehidupan duniamu nih, limit 100% duniamu. Dan sampai kau di sini nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu mati. Nah, lihat ya. Ini A, ini B, ini C. Kamu sekarang di sini, di dunia, betul ya? Coba dijawablah, nggak apa? Betul nggak ini kamu di dunia? Lihat ya. Ini sebetulnya adalah alam kubur bagi kehidupan sebelumnya, loh.
engkau telah mengalami ini dan mati, maka teorinya engkau masuk akhirat. Ternyata apa? Kau ketemu di kehidupan ini. Rasanya seperti apa? Dunia lagi, betul nggak? Ini sebetulnya akhiratnya untuk ini loh. Demikian berulang-ulang. Itu namanya lingkaran kelahiran. Karena engkau belum bisa mahardika purna mahardika, artinya engkau belum bisa kembali ke alam keabadian, maka engkau mesti artinya bukan karena kamu ya, terikat sistemik roh yang belum bisa pulang, maka dia belum bisa kembali, roh itu akan mengalami kehidupan lagi di akhirat. Tetapi ternyata akhirat itu berupa kehidupan lagi yang rasanya sama persis dengan dunia. Nah, maka ini akan berulang-ulang. Entah engkau dilahirkan dalam wujud manusia, entah kau dilahirkan yang dilihat dalam wujud binatang, tanaman, bahkan benda-benda. Ada di dalam Quran. Kalau binatang itu diwakilkan dengan wujud kera, babi, dan anjing. Benda adalah kayu, besi, dan batu loh. Ada di dalam Quran. Maka seorang manusia yang ada di dimensi lebih tinggi bisa melihat orang yang di dimensi di bawahnya dengan sadar. Contohnya begini, kita saat sadar melek gini, ada orang tidur, ya, misalkan dia menggigil, kita tahu nggak kalau dia mimpi? Oh, itu dia mimpi, betul nggak? Tapi si fulan ini di alam mimpinya, saat mimpi dia ketemu alam kenyataan, nyata. Patokan nyata adalah akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Di sini nyata saat dia mimpi, tapi di sini pun nyata saat dia terjaga loh. Tapi kenyataanmu gelombangnya lebih tinggi daripada alam mimpi. Demikian juga dunia dengan akhirat, alam kubur ya, alam lapis pertama. Jika kau mati, maka masuk alam kenyataan lebih tinggi. Ini cuma mimpi loh. Maka akhirat adalah berupa kenyataan. Jika engkau belum bisa menembusnya sampai ke hadirat Allah Ta'ala, maka setiap kematianmu engkau akan masuk alam kenyataan. Betul gak kata Nabi? Begitu kau mati, kau akan tersadar bahwa kau selama cuma bermimpi di dunia, dan inilah akhirat kenyataanmu loh. Nah, kenyataan itu apa? Akalmu jalan, panca indera fungsi. Demikian alam berlapis pun nanti akan menjadi seperti itu. Nah, makanya dimanapun kau berada, engkau harus bermain di gelombang ultra, baru engkau bisa berpeluang untuk sampai ke Allah Ta'ala. Betul gak? Jika engkau memakai gelombang kenyataan, selamanya kau terjebak akan dunia. Betul? Duniamu mati pun tetap ketemu dunia lagi. Engkau mati pun ketemu akan dunia lagi. Tapi ketika kau menyeberang lewat Shiratal Mustaqim, engkau bisa menembus akhirat. Bahkan lapis-lapisan alam akhirat pun kau akan alami sendiri sebagai kenyataan. Sampai dirimu lenyap. Masuk ke gelombang ultra itu akalmu mesti 0, 0. Baru kau masuk ke dimensi di atas akal, yaitu roh. Pelan-pelan ya. Selama masih ada akalmu, ini duniamu. Selama kau masih di sini, belum melewati ini, itu dunia. Tapi engkau ketika melewati di atasnya batas ambang ini, di sini saja, itu sudah akhirat. Maka akhirat bisa kau tembus saat kau masih di alam stasioner dunia. Gelombang menembus, maka sholatmu bisa kafah. Sholatmu jasmani dan rohanimu loh. Jika engkau tidak kenal alam di atas dunia, engkau hanya ibadah akalmu saja, badan bangkaimu saja. Padahal akalmu nggak sampai naik ke alam kubur, nggak bisa. Akalmu begitu terhenti di ujung 100% ini, lumpuh, mati kamu itu. Maka betul kata Nabi, atau betul kalimatnya orang kejawen dahulu. Tapi ini yang dulu ya, sekarang nggak tahu lagi entah itu apa. Karena mesti ketemu guru sejati dulu, guru yang mutlak. Kalau dalam istilah Jawa itu namanya
mati sakjroning urip. Atau kalimat Nabi adalah mutu qabla anta mutu. Itu engkau mesti ketemu kematianmu saat kau di duniamu. Engkau dinaikkan ke dimensi di atasnya dunia, terizinkan. Maka ketika kau bisa terizinkan untuk masuk ke dimensi roh, nah, alamnya roh itu alamnya akhirat, maka lanjutannya adalah engkau harus melepaskan diri dari penjara duniamu. Betul nggak? Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Orang beriman adalah orang yang dapat nur, orang yang mestinya bisa menembus akhirat dan bisa pulang ke Allah Ta'ala. Tapi jika engkau masih terpenjara duniamu, engkau masih di penjara itu, maka lepaskan dulu penjaramu, lepaskan dulu duniamu, lepaskan dulu juga akal dan panca indramu. Memakai gelombang ultra, maka engkau bisa naik di atas dunia. Itu akhirat sudah. Maka di dalam Quran sampaikan, bukanlah dia Muhammad yang memandang melangkahkan kakinya, tetapi aku. Jika dia berkata-kata, akulah mulutnya. Jika dia memandang, akulah matanya. Jika dia berjalan, akulah kakinya. Badan kasarnya dia tetap Muhammad bin Abdullah, tapi isinya sudah Allah Ta'ala. Loh, mana mungkin ya nunggu mati dulu dan sebagainya. Enggak, bukan nunggu mati kek, bukan. Jasmani masih di sini, tapi gelombang bisa naik mi'raj, kenal Allah, baru bisa beserta Allah, dengan Allah, berhampiran dengan Allah, berkekalan dengan Allah. Maka Allah hadir dalam orang itu. Wujudnya manusia, tapi isinya adalah Allah Ta'ala. Itu teknik tinggi yang hanya diajarkan di ilmu tarekatullah. Tarekatullah cuma syariatnya saja, prakteknya di alam hakikat. Sedangkan reaksi daripada Allah Ta'ala adalah makrifat, gaya bentukan Tuhan atau resultan dua gaya. Maka bedakan ya dunia dan akhirat ya. Akhirat itu bisa jadi nanti bagi yang awam, bisa jadi sekarang bagi yang telah ketemu sirotol mustaqim. Engkau yang biasa komen-komen nyinyir di uren-urenku, kalau engkau masih belajarnya dengan ini, pengetahuanmu hanya ini, nggak akan menjangkau apa yang saya ceritakan di dalam uren-urenku. Aku bukan cerita tentang alam dunia, sementara kau ngomennya dengan akalmu, pengetahuanmu, panca inderamu, gak nyambung, makanya gak pernah saya bales. Ya, percuma debat itu percuma. Jika engkau tidak pernah mati sebelum mati, tidak pernah masuk ke dimensi di atasnya alam duniamu, engkau mesti melewati batas ambang kematianmu. Bullshit semuanya. Karena alam yang wujud ini sebetulnya tidak ada. Ya, semua yang zahir adalah awalnya adalah berupa gelombang energi. Maka engkau harus membuktikan ini tidak ada, aku tidak ada. Ayo Maka kata Nabi, betul, la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat sulit. Karena tidak hanya mengucapkan verbalnya saja, tapi engkau harus menghilangkan, melenyapkan seluruh ilah-ilah, seluruh tuhan-tuhanmu, seluruh yang kau cintai, yang kau orientasi, yang kau yang kau senangi, semua harus lenyap. Nol, baru hadir Allah Ta'ala dalam dirimu. Itu pun mesti lewat wasilah, yaitu engkau mesti ketemu dengan gelombang mutlak dulu. Engkau mesti ketemu Allah yang wujud di dunia dulu. Ya, Allah yang diceritakan di akhirat itu bla 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 bla. Malik yaumiddin laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang disebut di akhirat, kalau masuk ke dimensi dunia mesti bisa berinteraksi dengan panca indramu. Contohnya begini, di dalam kitab semua agama, contohnya Nabi Isa dibaptis oleh malaikat Jibril. Kenyataannya malaikat Jibril waktu itu berupa siapa? Yohanes yang membaiatnya. Loh. Nabi Muhammad di dalam kitab menceritakan dibaiat oleh malaikat Jibril
Kenyataannya yang membaiat Nabi Muhammad zahirnya adalah titik. Loh. Malaikat yang katanya di alam sana adalah 70.000 sayap dan sebagainya, itu kiasnya nggak tahu dan sebagainya. Tapi mewujud di alam dunia adalah sebagai manusia. Allah pun menerangkan di dalam An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahannya manusia. Berupa apa? Manusia. Loh. Maka yang tidak bisa menembus surga neraka di sini, di sana pun tidak mungkin tembus. Selesaikan urusanmu, pulang kepada Allah Ta'ala saat kau masih ada ikatan kontrak di sini. Di kehidupan berikutnya, engkau pun belum tentu ketemu orang yang menerangkan ini. Kau dongeng banyak, tapi menerangkan teknikalnya, yang menerangkan selengkap-lengkapnya, rukun syarat, ya, atau syarat rukunnya, syarat-syaratnya, teknikalnya, jalannya, gurunya, kendaraannya, alatnya, barulah engkau kemudian bisa praktek. Ini sulit, ada yang menceritakan tentang ini sulit, karena dunia sudah mendekati akhir zaman. Yang kata Nabi, agama disampaikan hanya sekedar dongeng cerita. Banyak orang cerita agama tapi iman gak sampai kerongkongan loh, cuman di mulut saja. Akhirat itu harus dibuktikan sekarang, dilewati sekarang. Engkau harus mi'raj, gak ada jalan lain. Engkau pun harus lewat wasilah, gak ada jalan lain. Engkau pun harus lewat baiat, gak ada jalan lain. Engkau harus lewat tarekat, gak ada jalan lain. Engkau harus temukan guru rohani, gak ada jalan lain. Engkau harus temukan Rasulullah, gak ada jalan lain. Engkau pun harus temukan Allah sekarang, gak ada jalan lain. Waktu itu sebetulnya tidak ada, tetapi di dunia menjadi seolah-olah ada. Maka kesempatanmu hanyalah saat ini saja. Semuanya tidak ada. Anak istrimu pun sebetulnya tidak ada. Itu hanya virtual hologram. Karena karmamu, tadi kan, jika engkau telah lepas dari duniamu, engkau bisa naik di atas dunia, maka tidak ada lagi yang kau lihat, kau raba cium dengan dan rasakan dengan panca inderamu. Sudah enggak ada itu. Maka engkau hanya memakai teknik gelombang di atasnya alam akal, itu dimensi roh. Padahal di sini nanti pun seolah-olah ada akal lagi. Loh. Ada akal lagi. Tapi bukan akal namanya, itu roh. Makanya saya sebut dengan alat pembaca gelombang kesadaran. Sama-sama membaca gelombang kesadaran, tapi kalau dunia adalah sinergi dengan akal. Kalau alam kubur dengan roh dimensi lapis pertama, barzah pun begitu, roh dengan dimensi lapis yang kedua dan sebagainya, seperti itu. Maka hati-hati memahami dunia dan akhirat. Jika engkau tidak pernah ketemu mutu kebelaan tamutu, maka selamanya kau cuma di dunia, selama pengetahuanmu itu cuma pengetahuan akal. Kau enggak pernah bisa membuktikan itu, karena membuktikan agama hanya lewat roh. Karena kamu bukan baru, bukan ini, bukan bangkai badan kasarmu. Maka harus kau bisa menembus akhirat saat kau di stasiun dunia, di kehidupan ini. Ada tekniknya. Makanya kalimat Nabi menyebut jembatan Shiratal Mustaqim itu, jalan lurus itu berupa jembatan. Jalan lurus sudah awalnya loh. Shiratal Mustaqim itu jalan lurus. Tapi kata Nabi dikasihkan sebagai apa? Jembatan. Artinya apa? Kau buntu sampai sini saja. Nah, ibarat kau di dunia ini adalah ketemu jurang yang tidak bisa kau lewati, atau sungai arus deras yang tidak bisa kau lewati. Jalanmu sudah terhenti di situ, buntu. Tapi jika ada jembatannya, kau tinggal nyebrang. Artinya manusia, kehidupan itu buntu sampai di kematianmu. Tapi jika kau ketemu jembatannya, kau tinggal nyebrang ke akhirat.
Kau mesti mi'raj. Tapi sayang, tidak ada yang menerangkan teknik mi'raj. Bahkan mengira mi'raj itu mukjizatnya Nabi. Goblok. Kalau gak paham, menengok cocotmu. Jangan nyesatkan orang, goblok. Ya, lek gak paham, takon iki lho, Mr. TM. Apa lapo? Jelasno ilmiah, logis nalar, gampang dipahami karena pelaku tinggal cerita yang dialami. Bukan kita apa? Dalil apa? Goblok. Agama ndure akalmu. Lah pokok gawe akal terus. Dalil itu kau buktikan ya. Membaca Quran itu mesti kau alami, bukan kau baca dengan mata picekmu itu Lihat di Al-Waqiah 79. Tidak tersentuh itu Quran kecuali oleh roh. Roh yang disucikan. Menyentuh saja gak bisa apalagi baca. Goblok. Gini, meletek dasmu. Qurannya bukan ini. Lihat. Quran yang tadinya di alam akhir berupa nur, betul ya? Masuk ke dimensi dunia menjadi ini, betul gak? Ini kias. Menjadi sesuatu yang bisa dibaca. Loh, aslinya apa? Nur. Guru pun nur, betul gak? Tapi masuk ke dimensi dunia menjadi guru zahir. Loh. Diri pun nur. Tapi wujud menjadi badan kasarmu. Loh. Maka keluarlah dari dunia ini. Ada pintunya, ada portalnya, ada tekniknya, ada alatnya. Kalau kau gak pernah temukan itu di dunia, impossible, bullshit sama. Lihat ya, engkau sholat begini, Allahu Akbar, tapi gak ketemu gelombangnya, gak nyambung, maka engkau pun hanya diganjar oleh neraka. Nah, makanya istilahnya tegak berdiri, aqimis shalah lidzikri, dirikan salat dengan hati yang berzikir, qalbu maksudnya, adalah engkau agar tersambung dengan Allah Ta'ala. Itu memakai teknik gelombang. Kau di dunia tapi Allah di arsnya, ars Ta'ala. Itu butuh teknik. Engkau mesti harus sampai bisa mi'raj lewat gelombang wasilah itu. Sambunganmu lewat wasilah. Wabtaghu ilahil wasilah. Carilah jalan. Carilah itu perintah apa saran? Perintah. Karena kalau nggak lewat ketemu jalan itu kamu nggak akan nyambung, nggak akan sampai. Tapi kamu kan terdogma dengan orang-orang menceritakan akhirat, tentang pahala, surga, fadilah, ini. Tapi orang itu tidak pernah membuktikan, itu sesat yang menyesatkan. Ini akhir zaman, goblok. Nah, manfaatkan jika ada orang yang menceritakan itu dengan detail, carilah orang itu, belajar saja kepada orang itu, buang seluruh egomu, gengsimu. Makanya taklim ma'rifat muncul dengan wujud seorang yang sangat sombong, goblok. Karena sengaja egomu tak ketaki kabeh. Sing ngrasa sakti, sing ngrasa pewinter, sing ngrasa alim, sing ngrasa alibadah, pukul rata. Karena hanya itu jalan yang kau harus melepaskan seluruh egomu. Seluruh ini pun dogma yang melekat di kepalamu, baik buruk itu mesti lenyap. Halal haram pun lenyap. Itu adalah pengetahuan. Prakteknya engkau harus zero baru bisa naik ke dimensi akhirat ya. Selama engkau ada di dunia, engkau tidak ada di sini. Ketika kau ada di malam, nggak ada siang. Selama cuma malam. Ya. Maka teori itu harus kau buktikan sendiri. Ilmu yakin tertolak, ainul yakin tertolak, baru hakul yakin. Kau harus buktikan, alami semua. Surga harus kau alami, neraka pun harus kau alami. Jalannya surga lewat neraka, goblok. Kan banyak yang takut sama neraka tapi ngarepin surga, enggak mungkin. Goblok ya, itu jelas pikiran goblok ya. Nah, belajar ilmu ini gak gampang, gak instan. Jangan ngarep online, jangan ngarep gratis ya.
penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, karena engkau akan ngelawan batas kematianmu itu loh. Sampai akalmu lumpuh blok-blok, jasmani pun lumpuh, hilang jasmanimu, hilang akalmu, tapi duduk gendeng, gelombangnya nanti berganti. Begitu masuk ke 2400 jam akan ketemu 00,00. Engkau akan ketemu alam di atasnya harimu ini, betul nggak? Begitu melewati 2400, engkau akan sama dengan ketemu dengan 00,00. Engkau akan ketemu hari di atas hari ini. Jika engkau ketemu batas ambang 100% duniamu, maka engkau akan ketemu alam yang seperti dunia tapi bukan dunia. Itu namanya dunia aksen, dunia atau alam yang seperti dunia tapi di atasnya dunia. Itu gelombangnya di atasnya akal. Itu namanya ultra sadar, ultra sonor atau roh. Nah, pengetahuan yang melekat di akalmu itu akan menjadi penjaramu, akan menjadi hijabmu. Kenapa? Engkau tidak lagi nol. Lihat kalimat Nabi, tidak akan engkau masuk surga sebelum engkau kembali menjadi seperti anak kecil yang baru lahir. Loh, tahu apa anak kecil? Nggak tahu apa-apa. Ininya kosong, tapi ininya hidup. Dia bergerak, dia berapa-apa karena ininya, karena hubungannya dengan Allah Ta'ala sendiri. Tapi lambat laun si bayi menjadi ininya pinter, ininya kosong. Yang kata Nabi, setiap kesalahanmu akan meninggalkan titik hitam di kolbumu. Karena banyaknya kesalahanmu, maka kolbumu terbungkus dengan kerak hijab, maka engkau menjadi tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala, tidak kenal Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, segala sesuatu adalah obat pembersihnya, dan obat pembersih kolbu atau hati adalah zikrullah. Zikir itu yang asli adalah membersihkan, bukan jadi orang keramat, bukan jadi orang kasah, bukan jadi orang kaya, bukan jadi orang yang pengasian, pelet, apa itu, mepet, mencret, kecepet, melet, bukan itu ya. Gak perlu sakti, blok-blok. Gak perlu kaya, blok-blok. Gak perlu bla 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 bla. Gak perlu pakai ini, gak perlu blok-blok. Iki cuman keseng tok, blok-blok. Iki kabeh cuman kasing badanmu, blok-blok. Tapi jika engkau telah nol, tapi beserta yang maha mutlak, maka dia adalah dirimu. Aku yang Allah ada di dalam akumu yang kecil. La ilaha baru ada illallah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Goblok-goblok, goblokers dimanapun berada, sobat goblok, pemirsa goblok, fans-fans gelapku yang goblok-goblok. Iki lho. Wong taklim marifat. Ora ndayi rangge ngene niku ora apa-apa, Tapi wong mesti golek aku. Mergo apa? Mergo karena bisa mengilmiahkan agama. Wonge sombong, ya apa? Wong bujuan wae. Sombong itu min, kali main-main sampai min. Min kali min artinya apa? Plus blok-blok, main teknik, Ya demikian ya. Salam taklim marifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah bagi semua agama. Tani, nelayan, kuli-kuli bangunan, karyawan kabeh, ayo bangkit. Belajar agama sing teman-teman, duduk agama cerita ya. Iki tapi duduk guru, iki cuma murid. Gurune ono. Gurune adalah sing gawa gelombange Allahu subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Ada zahirnya, tapi di balik zahir itu adalah ruhnya. Di balik ruhnya itu adalah gelombang nur Muhammad, gelombang nur malaikat Jibril, gelombang nur Allah Ta'ala. Itulah Rasulullah, itulah mursyid, itulah guru sejati, itulah Atman, itulah Buddha, itulah Roh Kudus. Yang ujungnya nur itu adalah Allahu subhanahu wa ta'ala, atau Allah Bapa, atau Tuhan yang ada di ujung langit akhirat tertinggi. Share uran kami, uran taklim marifat biar banyak orang tercerahkan. Zaman ini telah gendeng, telah gila, maka kau harus menjadi gilanya orang gila.
akhirnya kau jadi waras, ya. Gila kali gila sama dengan waras. Maka ini sombong, kayak gendeng disebut wong sirik, kafir. Apa ya? Wong gendeng edan. Karena kue pun edan. Wong edan sama dengan waras, blok-blok. Oke? Ilahi anta maksudi wa kaman lebih. Bagi yang paham ini apa? Ini adalah tanda masuk ke portal salah satu tarekat terbesar di dunia ini. Sekali lagi, tarekat itu adalah tarekat titik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.